bentuk keterapkan terutama di dunia usaha itu adalah yang ini, yang kanan. Ya, empatnya perlu, bukan nggak perlu. Jadi tidak menafikan satu sama lain. Cuma kondisi basic yang paling utama menurut versi Oswald adalah budaya orientasi ke pasar, gitu ya. Sedangkan di kita yang diinginkan, baik kondisi saat ini maupun kondisi yang diinginkan nantinya tetap iklan. Gitu. Boleh saja seperti itu ya. Ini hanya gambaran potret saat ini dibandingkan dengan kondisi yang diinginkan oleh Bapak Ibu ya, hasil pemotretan dari konsultan tersebut dan ditambahkan dengan kondisi basic yang menurut konsultan. Lanjut. Mungkin sebelum lanjut kalau operasi itu apa? Ya, jadi di sini untuk dari empat dimensi ini, kalau hierarki kaitannya dengan artinya kaitannya dengan tata kelola. Jadi kita benar-benar berdasarkan dari aturan-aturan yang mungkin hierarki ini akan lebih dicontohkan yang paling ideal itu adalah di katakanlah di peternakan misalnya. Seperti itu. Jadi benar-benar jelas gitu ya, itu seperti itu. Sedangkan kalau plan lebih ke kekeluargaan. Sedangkan kalau advokasi ini merupakan lebih ke pendekatan fungsional, ya, yang advokasi. Sedangkan kalau market ini biasanya yang paling dinamis. Kadang-kadang kalau kita mau murni menerapkan ini, tapi tentu saja nggak ada organisasi yang akan seperti itu, karena market ini tetap berjalan. Di sini tuh benar-benar serba dinamis, artinya lu mau ngapain silakan, yang penting hasilnya begini gitu. Ya, contohnya apa yang paling ini? Katakanlah salesman gitu. Kalau di organisasi bisnis itu ada salesman yang bahkan tidak digaji, gajinya 0 rupiah. Pokoknya Anda kalau mendapat capaiannya sedemikian rupa, Anda bisa berpenghasilan 100 juta gitu. Tapi kalau Anda nggak bisa menjual 0 rupiah gitu. Kan ekstrim banget gitu ya. Tapi sebetulnya tidak ada menurut saya organisasi yang sepenuhnya menerapkan ini atau menerapkan plan, menerapkan nggak ada. Tapi di sini kan kita bicaranya kita mau condong kemana sih? Gitu. Tuh ya. Terus kedua, mau prioritasnya yang mewarnai organisasi itu yang mana? Orientasi market kah? Gitu. Tapi dari paling tidak menurut hasil pemotretan dari konsultan, kondisi saat ini kita di sini dan yang diinginkan pun di sini gitu. Ya, market tetap di yang ketiga, gitu ya. Yang diinginkan adaptasi bergeser, hierarki turun, gitu ya. Tapi tren tetap. Nah, sisi lain ada gap, bukan gap apa istilahnya? Ya, berbeda lah antara kondisi yang diinginkan menurut warga DKI dibandingkan dengan yang kondisi basic menurut konsultan, ya. Tapi saya menggarisbawahi lagi, bukan berarti konsultan memaksakan kita harus seperti ini, tidak. Gitu. Ini hanya benchmarknya gitu ya. Jadi bahwa kita baik kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan tidak setara ataupun tidak identik dengan benchmark. Itu aja sebetulnya. Nah, dari hasil analisa ya, di sini ada beberapa dimensi juga yang menjadi catatan. Satu, SDM ya. Di sini ada permasalahan yang berkaitan dengan SDM. Satu, pengembangan kapasitas ya, pendidikan manajemen ya, baik manajemen yang berkaitan dengan kinerja dan juga tentu saja penerapan dari reward and punishment. Saya kira kita juga sama-sama menyadari bahwa di sini masih ada permasalahan, masih ada kelemahan di dalam manajemen kinerja dan penghargaan. Gitu ya. Berikutnya adalah manajemen pola karir terbuka, gitu ya, baik di dalam suatu unit maupun lintas sekolah. Ini juga mungkin merupakan permasalahan tersendiri dan kaitannya dengan budaya yang tadi, ya, dengan budaya yang tadi
berkaitan dengan juga dari faktor kepemimpinannya. Jadi ada 4 hal dari dalam dimensi SDM, pengembangan kapasitasnya, gitu ya, penetapan manajemen kinerjanya, termasuk penghargaan di dalamnya, gitu ya, pola karir serta budaya dan kepemimpinan. Ini di dalam dimensi SDM. Yang kedua juga hasil analisis internal berkaitan dengan proses, ya, berkaitan dengan proses. Pertama, permasalahan yang ada adalah kelengkapan tata laksana, ya. Di sini bisnis proses dan SOP, ya. Kemarin kondisinya sebelum kita melakukan penyusunan RKJM itu memang kenapa sampai adanya dokumen yang baru ini dalam rangka mengatasi, ya, atau memenuhi permasalahan yang pertama di dalam proses, yaitu kelengkapan tata laksana, ya, baik prosedur sistem maupun SOP-nya. Yang kedua, tertib administrasi dalam siklus manajemen, ya, dari mulai perencanaan dan sebagainya. Berikutnya adalah tantangan dan kebutuhan untuk digitalisasi proses, baik di dalam proses pembelajaran maupun dalam proses hubungan administratif. Itu yang berkaitan dengan proses. Terus apa lagi? Kondisi yang lain adalah kondisi yang berkaitan dengan infrastruktur. Dalam dimensi infrastruktur juga kita masih ada masalah. Yang pertama tentang kelayakan dan kelengkapan dari sarana dan prasarana. Karena ini kalau nggak salah Pak Ian juga pernah menyampaikan kaitannya dengan akreditasi dan lain-lain, ya Pak ya, untuk kelayakan dan kelengkapan sarana dan prasarana, baik dari segi kuantitasnya maupun kualitasnya. Lebih-lebih kita kan ada di dalam suatu naungan yayasan, di mana ada beberapa sarana dan prasarana yang memang digunakan secara bersama-sama untuk unit-unit yang ada di bawah Yayasan BPI. Berikutnya adalah masalah infrastruktur, yaitu penataan optimal pemanfaatan bersama, ya, seperti saya sampaikan barusan, dan peningkatan serta pengembangan sarana prasarana yang ada. Artinya bisa ditingkatkan dari segi kualitasnya maupun dari segi kapasitasnya. Dengan menghadapi permasalahan yang tadi, maka tantangan kondisi saat ini, ya, yang pertama adalah tentu saja yang paling utama karena seperti yang kita ketahui, ya, bahwa sektor pendidikan adalah merupakan salah satu sektor yang ya, istilahnya sering kita sebut most regulated, gitu. Jadi benar-benar diatur oleh regulator, ya. Kementerian dalam ini regulator, bukan regulator yang di dapur, ya. Regulator berarti kompor. Maksudnya kita tuh kan diatur. Yang kita jual itu tidak bisa sembarangan menjual, harus berdasarkan kurikulum yang ditetapkan, gitu ya. Standarnya juga jelas, ada standar nasionalnya dan sebagainya. Sehingga kita tidak mungkin bisa lepas dari ini. Di sisi lain, Pak Ian juga tadi menekankan bahwa standar ini dan kurikulum ini diterapkan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Jadi kalau kita hanya mengacu kepada standar yang ada di Kamar Pemerintah, apa bedanya SMA BPI dengan SMA Negeri 1 Fak misalnya, gitu ya, seperti itu. Nah, makanya tentu mandirian serta kekhasan BPI harus dikembangkan. Jadi jelas bahwa tantangan yang kedua adalah pemenuhan standar untuk pendidikan. Tapi lagi-lagi ini kan sifatnya generik, berlaku untuk semuanya. Tapi tentu saja kita tidak bisa berikan, itu harus dicapai. Ini menjadi sesuatu yang given, tidak bisa menghindari dari kondisi atau tuntutan ini, gitu ya. Karena ini memang harus dicapai. Gitu. Berikutnya tantangan adalah metode, teknik, dan pendekatan dalam pelaksanaan pendidikan. Nah, ini kaitannya dengan secara strategis kita sudah tekankan di dalam penyusunan program harus adaptif. Ya, ini kaitannya ke ini, tantangan yang ini dalam rangka memenuhi tantangan untuk melakukan metode, teknik, dan pendekatan dalam pelaksanaan pendidikan yang adaptif. Ya.
jelas saya kira bahwa persaingan dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan atraktif ini menjadi suatu tantangan tersendiri bagi kita ya, yang swasta, karena di satu sisi kita memang selain didanai oleh APBN APBD, kita justru harus menggali dana dari masyarakat para peserta didik gitu ya. Sedangkan pesaing kita justru adalah sekolah-sekolah negeri yang notabene dibiayai oleh pemerintah, atau dengan kata lain tidak dipungut bayaran dari siswa. Jadi saya ingin mengatakan bahwa persaingan di dunia pendidikan ini ya istilah kasarnya enggak persaingan yang tidak sempurna atau persaingan yang tidak fair lah, bisa dikatakan seperti itu. Misalnya dibandingkan dengan industri yang lain. Industri yang lain itu paling ada satu yang monopolistik, ada satu yang memang benar-benar harus berjuang gitu ya, bersaing sempurna di pasar. Tapi kalau kita lain, bayangkan masa kita harus bersaing dengan SMA 3 misalnya, sedangkan SMA 3 itu gratis, ya SMA negeri maksud saya gitu. Jadi artinya kita dihadapkan pada kondisi pasar yang rada-rada distorsi. Distorsinya apa? Mereka fasilitasnya lengkap, tapi biayanya Rp0, seperti itu. Nah ini yang mungkin rada berbeda, atau bukan berbeda sekali dengan di dunia industri yang lain. Nggak ada istilahnya seperti yang di ini. Lawan kita adalah menjual produk dengan standar yang sama dengan kita, harganya 0, sedangkan kita misalnya belasan juta.